sudah diatur oleh Sang Buddha. Dia juga sudah mengatur pertemuan Biksu Tang dengan seekor raja kera yang pernah dikalahkannya, lalu dikurung selama 500 tahun di Gunung Wusingsan atau Gunung 5 Unsur Alam. Sang Buddha juga mengutus Dewi Kuan Im untuk membebaskan Sun Gokong dari sana, supaya mengabdi pada Biksu Tang untuk menjadi pengawalnya selama menjalankan misi. Ini adalah saat yang dinanti-nantikan oleh Raja Kera. Dia bersumpah untuk mengabdikan diri sepenuhnya, melayani Biksu Tang selama dalam perjalanan, dan akhirnya Sun Gokong dibebaskan. Namun kenyataannya, sifat nakal si Raja Kera belum bisa hilang. Ia menjadi sulit dikendalikan oleh Xuanzang. Dewi Kuan Im lalu memberikan sebuah bandana emas kepada Biksu Tang untuk dipakaikan pada Gokong. Dengan mantra khusus, bandana itu dapat diketatkan dan mengakibatkan kesakitan yang luar biasa pada kepala Gokong. Xuanzang akhirnya bisa membujuk Gokong untuk memakainya, dan di bawah pengawasannya, mereka lalu memulai perjalanan. Kerasakti dan Biksu Tang kala itu sedang melintasi sebuah desa yang bernama Gaulau. Di sana mereka melihat para penduduk desa yang sedang dalam kecemasan karena diganggu oleh siluman babi bernama Chu Pat Kai atau biasa dipanggil Pixie. Melihat rencana jahat itu, Sang Raja Kera dengan tongkat saktinya pergi mengejar Pixie yang mempunyai senjata sebuah garu. Saat itu Pixie sedang menculik seorang wanita muda untuk dijadikan istrinya. Gokong berhasil mengalahkannya, menyelamatkan wanita yang ketakutan tersebut, dan menenangkan para penduduk desa. Ia juga hampir saja akan menghabisi Pixie, tapi Dewi Kuan Im muncul dan memberitahunya bahwa mereka ditakdirkan untuk menjadi saudara dalam misi perjalanan yang sama. Di masa lalu, Pixie adalah seorang dewa terhormat, seorang laksamana langit dengan lebih dari 80.000 tentara di bawah komandonya. Suatu malam dia mabuk dan bersikap tidak sopan pada Dewi Rembulan yang cantik bernama Chang'e. Ia kemudian dihukum cambuk 2000 kali, lalu dibuang ke dunia manusia. Lewat kandungan rahim seekor babi hutan betina, Pixie lahir ke bumi sebagai siluman babi, lengkap dengan perut yang besar, daun telinga yang runcing, dan sebuah moncong menyerupai babi. Pixie menjadikan goa di tepi Gunung Fuling sebagai rumahnya, menjalani hidup yang pahit. Kemudian suatu hari, Pixie mendapat kesempatan untuk menjadi berguna. Dewi Kuan Im saat itu sedang mencari beberapa orang petualang yang berani untuk melakukan perjalanan bersama dengan seorang biksu untuk mencari kitab suci. Sang Dewi meyakinkan Pixie yang penuh rasa penyesalan bahwa inilah kesempatannya untuk mendapatkan penyelamatan, bergabung dalam perjalanan suci, melindungi sang biksu, dan mendapat jasa serta pahala demi menebus dosa-dosanya. Namun Pixie tidak mampu mengendalikan nafsunya. Dia akhirnya mengunjungi desa terdekat dengan tempat tinggalnya, yaitu Gaulau, untuk menculik seorang wanita muda dan memaksanya untuk menikah. Tepat saat itulah pertemuannya dengan Biksu Tang dan Raja Kera. Ia lalu diangkat menjadi murid Xuanzang, dan ketiganya berangkat menuju India kuno. Tak lama setelah Pixie bergabung dengan Biksu Tang dan Gokong dalam perjalanan mereka, kelompok ini tiba di sebuah tepi sungai lebar yang tidak bisa diseberangi. Lebih buruk lagi, sungai itu dihuni oleh hewan ganas yang memakan orang-orang yang terlalu dekat di tepi sungai. Namun bagi Biksu Tang dan kedua muridnya, monster itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyeberang. Makhluk ini dulunya adalah prajurit langit yang agak ceroboh. Suatu hari di tengah pesta di istana langit yang besar, tanpa sengaja ia memecahkan gelas kristal milik Ibunda Ratu dari barat. Hal ini membuat seluruh penghuni istana menjadi geram, lalu memutuskan untuk membuangnya ke dunia manusia dan berubah menjadi monster sungai dengan roh seekor ikan. Dia menghabiskan hidupnya dengan bersembunyi di sungai pasir yang besar, memangsa para nelayan yang kurang waspada. Dia adalah Sa Wujing yang dikenal sebagai biksu pasir atau Sandi. Monster ini melihat ketiga penziarah itu tiba dan sedang berdiri di dekat tepi sungai, sedang putus asa mencari cara untuk menyeberang. Sandi melompat keluar sungai, lalu berubah wujud dari ikan raksasa menjadi wujud monsternya. Dengan janggut merah yang kusut, sebuah kalung dari 9 tengkorak, dan sebuah tongkat ajaib yang besar di tangan sambil menerkam mereka saat muncul dari sungai. Pixie lalu maju untuk bertarung melawan Sandi. Mereka terlihat sama kuat, dan pertarungan itu membuahkan hasil seimbang. Saat Gokong bergabung dalam perkelahian itu, monster ikan Sandi langsung masuk ke dalam air untuk melarikan diri. Pixie lalu berenang mengejarnya, karena hanya dialah satu-satunya harapan untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. 2 kali Pixie melakukan pertarungan sengit melawan si monster, namun tidak bisa mengalahkannya. Akhirnya Gokong berhasil memancingnya untuk keluar dari air. Dan tepat saat akan melepaskan pukulan terakhir, Sandi mendengar tentang perjalanan suci mereka.
sang monster lalu memutuskan untuk berhenti berbuat jahat dan berubah menjadi pengikut Buddha, menjadi seorang biksu. Lalu dengan 9 tengkoraknya, Sandi membawa rombongan itu menyeberangi sungai dan bergabung bersama mereka melanjutkan perjalanan suci. Ia menjadi murid ketiga Xuanzang. Selain ketiga murid tersebut, Biksu Tang juga ditemani seekor kuda putih yang bernama Baima. Kuda ini adalah hadiah dari kaisar padanya saat akan memulai perjalanan. Suatu hari saat tiba di sebuah gunung, di dekat sebuah aliran air yang deras, seekor naga muncul dari dasar sungai yang dalam, lalu menelan Baima si kuda putih. Sun Gokong tidak berhasil menemukan naga tersebut dan akhirnya meminta bantuan pada Dewi Kuan Im. Dahulu naga tersebut adalah putra dari Raja Naga Laut Barat, tapi karena berbuat kesalahan dengan menghancurkan sebuah mutiara berharga milik ayahnya, pemberian dari Kaisar Kiok, maka ia harus menerima hukuman. Naga itu dihukum 300 pukulan, lalu digantung di udara. Dia sedang menunggu ajalnya ketika Dewi Kuan Im melewati tempat itu. Sang naga lalu memohon pada sang dewi agar mengasihaninya. Segera sesudah itu, Dewi Kuan Im membujuk Kaisar Kiok untuk mengampuni jiwanya dengan syarat mau mengabdi sebagai kuda tunggangan untuk Biksu Tang dalam perjalanan ke barat. Ia lalu disuruh sang dewi untuk tinggal di sebuah sungai yang dalam sambil menunggu kedatangan sang biksu. Tapi pertemuannya dengan Biksu Tang yang awalnya tidak dikenali membuat sang naga harus menelan kuda putih tunggangannya. Dewi Kuan Im yang mengetahuinya dari Kokong lalu menyuruh sang naga menjelma menjadi seekor kuda dengan warna yang sama untuk membawa sang biksu ke tempat tujuannya. Dalam kisah perjalanan ke barat, keempat serangkai beserta seekor kuda putih tersebut menghadapi banyak sekali rintangan. Mereka menempuh ribuan kilometer, melewati sungai, gunung, dan daratan hanya dengan berjalan kaki. Perjalanan yang jauh, penuh kesulitan dan bahaya, menghadapi 14 kali pergantian musim dingin dan panas, diganggu oleh para siluman dan makhluk jahat yang bertujuan untuk menculik dan memakan Biksu Tang yang dagingnya bisa membuat mereka menjadi abadi. Selama menempuh perjalanan jauh menuju ke barat, yaitu India kuno, para penjara itu melewati 80 kali rintangan dalam perjalanan pergi dan menghadapi satu rintangan saat perjalanan pulang membawa kitab suci kembali ke negara asalnya. Melalui kekuatan sihir, gabungan siluman dan roh jahat yang secara bergantian datang mengejar Biksu Tang. Mereka menyamar menjadi wanita cantik, penduduk desa yang lugu, bahkan menjadi serupa dengan para penziarah untuk mengelabui kelompok penziarah itu. Banyak sekali para siluman yang mempunyai kekuatan sihir cukup kuat, sehingga membuat Sun Gokong menjadi kewalahan. Namun sang kera sakti mempunyai kemauan yang sangat keras. Ia juga tidak mudah tergoda dengan tata, harta, ataupun wanita, sehingga semua tipu muslihat dari para siluman tidak akan mempan padanya. Terlebih sang kera juga memiliki mata api yang bisa melihat tembus pada para siluman dan sihir mereka. Kecerdasan Gokong mampu membantu Biksu Tang terhindar dari banyak situasi berbahaya. Dengan ilmu saktinya, yaitu 72 perubahan bentuk, dan senjata tongkat sakti Rui Jingubang, serta kemampuan merubah setiap bulu di badannya menjadi bentuk seperti wujudnya untuk menghadapi musuh dalam jumlah yang banyak. Ia juga bisa membuat lingkaran penangkal siluman dan para iblis untuk melindungi Biksu Tang saat sang kera akan pergi meninggalkannya untuk keperluan lainnya. Namun Sun Gokong juga sering dimarahi oleh Biksu Tang karena sebuah kesalahpahaman. Semua itu adalah gara-gara kelakuan para siluman yang telah berhasil mengelabui sang biksu. Mereka menyamar menjadi manusia yang tidak berdosa sehingga menyentuh hati Xuanzang. Tapi Gokong yang bisa melihat bahwa itu adalah tipuan siluman sehingga ia membunuh mereka dengan tongkat saktinya. Tentu saja hal ini membuat Biksu Tang menjadi salah paham terhadap muridnya yang selalu setia menjaga dan mengawalnya. Sang biksu yang mempunyai hati yang bersih, ia menjadi simbol dari ketaatan yang saleh. Tujuannya untuk membuat semua makhluk berbahagia, sehingga biksu suci ini memilih untuk meninggalkan semua nafsu duniawi. Seperti saat dia menerima tawaran untuk menikahi seorang ratu yang cantik dan memerintah negeri yang semua penduduknya adalah wanita, menikmati kekayaan dan kenyamanan selama sisa hidupnya. Biksu Tang menolak dan memilih meneruskan misi perjalanannya mengambil kitab suci demi kedamaian dan kebahagiaan semua orang. Bahkan beberapa kali karena salah paham pada Sun Gokong, sang biksu dengan terpaksa harus mengusir dan memutuskan hubungan dengan sang kera. Tapi pada akhirnya, Sun Gokong dengan keteguhan hati yang sudah berjanji untuk melindungi gurunya tetap kembali, apalagi saat sang biksu mendapat ancaman bahaya ketika dirinya pergi.
karena kedua murid lainnya tidak cukup kuat menghadapi godaan dan tipuan para siluman. Pixie dikenal karena malas dan rakus, dan kelakuan terburuknya adalah mata keranjang. Sifat ini yang tidak bisa dilepaskannya, bahkan selama bertahun-tahun menjalankan penyucian diri saat melakukan perjalanan suci. Para siluman memanfaatkan kesempatan ini dengan menyamar menjadi wanita-wanita cantik untuk menggoda dan menangkapnya. Hal ini menjadi ancaman bagi Biksu Tang karena sang biksu pasti akan berusaha menyelamatkan muridnya dan Sun Gokong yang akhirnya menyelesaikan masalah ini. Berbeda dengan biksu pasir Sandi atau Sawujing, walaupun tidak mempunyai kemampuan yang hebat, tapi ia selalu setia menemani sang biksu. Sandi juga tidak malas seperti Pixie dan tidak temperamen seperti Gokong. Kelemahannya adalah lamban dalam berpikir dan sulit menghafal sesuatu. Setelah melewati banyak sekali rintangan dan gangguan makhluk jahat serta para siluman, kelompok penjara ini akhirnya sampai ke langit barat yang kini dikenal sebagai India. Mereka bertemu dengan Sang Buddha di sana yang menyerahkan langsung gulungan kitab suci itu pada Xuanzang untuk dibawa kembali ke Tiongkok. Misi perjalanan yang sulit dan penuh bahaya membuat kelompok penziarah ini mendapatkan kembali karma baik. Mereka diperbolehkan kembali ke langit dan diangkat menjadi seorang Buddha dengan jabatan tinggi di sana. Kuda putih yang menemani Biksu Tang selama perjalanan diganjar penghargaan sebagai kuda naga istana langit. Biksu Tang kembali diangkat menjadi seorang Buddha. Sawujing atau Sandi yang dengan mantap melindungi Biksu Tang sampai akhir misi mereka juga diangkat menjadi seorang Buddha emas. Hanya Pixie yang diberi gelar rendah, yaitu sebagai pesuruh utusan surgawi, karena dia belum bisa menghilangkan sifat buruknya. Sedangkan si Raja Keras Sun Gokong yang terbukti merupakan aset penting bagi sang biksu, meskipun terkadang nakal, namun atas prestasinya yang besar, ia kemudian dianugerahi gelar sebagai Buddha pemenang perseteruan. Karena sudah menjadi seorang Buddha, Gokong kemudian memohon pada sang Buddha untuk melepaskan ikatan bandana emas ajaib di kepalanya. Ia juga menjadi dewa peperangan yang bertugas menjaga keamanan gerbang langit selatan. Itulah akhir kisah sang Raja Keras Sun Gokong.